أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Sadaqallahul azim. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 138 dan ayat 139. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA di Pak Sunarno di Kota Baru Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 138. Orang-orang munafik sangat tercela karena sikap mereka yang selalu berubah-ubah dan tidak sesuai ucapannya dengan perbuatannya pada saat berkumpul
Dengan orang-orang mukmin mereka menampakkan keimanannya dan menyembunyikan kekufurannya. Sebaliknya, apabila mereka bertemu dengan orang-orang kafir, mereka menampakkan kekafirannya dan menyembunyikan keimanannya. Mereka benar-benar akan mendapat siksaan yang pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Mari kita bersama-sama melihat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sehat hatinya, yang perbuatannya baik ucapannya, baik hatinya, baik perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang baik untuk menggapai selamat dunia akhirat. Seperti di surat 28 namanya Al-Qasas ayatnya 77. Maka mari kita ikuti mereka. Mereka adalah hamba Allah yang baik dan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Lihat di surat kelima ayatnya 54 sampai 55 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 ayat 21 sampai 22 dan surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Ini adalah hamba-hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang baik yang mampu memimpin dirinya, keluarga besarnya, dan umat ini agar tidak masuk ke dalam neraka dengan cara yaitu senantiasa beriman takwa yang kokoh. Ya, nanti bisa dilihat di Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita waspada, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit. Ini sangat berbahaya. Dia bukannya kawan kita, tapi dia adalah musuh kita. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 adalah orang-orang yang hatinya mati. Sehingga marilah kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah Allah, bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan orang-orang yang hatinya sakit di Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, ciri-ciri mereka adalah bila berkata dia dusta, bila berjanji diingkari, bila diberi amanat dia berkhianat. Inilah orang-orang munafik yang sangat berbahaya. Makanya kita berlindung, memohon kekuatan kepada Allah agar kita dijauhkan dari perilaku keji dan mungkar mereka. Kita doakan mereka semuanya mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah dan taubatan nasuha sehingga dia bisa berhijrah untuk berkata yang jujur, untuk menepati janjinya, dan untuk amanah apabila diberi amanah supaya bisa melaksanakan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat 139 kemudian diterangkan sifat-sifat mereka yang pantas dicela. Jadi kalau sifat-sifat yang tercela, ya makanya kita harus mencela, jangan sampai memuji.
Kalau sifat-sifat yang terpuji, ya kita harus memuji. Misalnya yang pantas untuk dipuji ayat 18 sampai ayat 24. Ini orang-orang yang beriman takwa, yang baik, ini luar biasa ya, harus kita ikuti. Misalnya yang dicela At-Taubah ayat 17 107 sampai 110 dan juga At-Taubah ayat 67 sampai 70. Ini perbuatannya tercela. Jadi jangan sampai mereka dipuji. Nanti malah tidak karu-karuan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Yaitu sifat orang-orang munafik yang sebenarnya bersekongkol dengan orang-orang kafir. Jadi lucu, mereka berteman ya, orang-orang munafik ini sukanya berteman dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik dan orang-orang musyrik. Itu menjadi kawan-kawannya. Ini golongan iblis namanya. Di Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Hati-hati jangan mengikuti langkah mereka, karena mereka bukannya mengajak ke surga, tapi mengajak berombongan masuk ke dalam api neraka. Surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mereka memusuhi orang-orang mukmin. Bahkan dalam saat-saat yang penting, mereka membantu orang-orang kafir karena mereka berkeyakinan bahwa kemenangan akan diperoleh orang kafir. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Jadi orang-orang yang beriman jangan berperilaku seperti orang-orang kafir. Nanti supaya apa? Keberkahan ini diturunkan dari langit, dari bumi, berkah, ilmunya berkah, hartanya berkah, negerinya berkah, itu karena iman dan takwa. Ya, surat ke-7 ayat 96. Jadi kita harus berhati-hati karena orang mukmin itu selalu menang ya. Jadi menangnya ini asli, bukan menang yang tipuan. Di dunia diberikan kemenangan, di barzah diberikan kemenangan, di akhirat pun juga diberi kemenangan. Nanti lihat di surat Al-Anfal ayat 40 ya. Jadi orang-orang yang beriman takwa adalah orang-orang yang menang, yaitu orang-orang yang merdeka, seperti di surat Al-An'am ayatnya 82. Mereka akan diberikan keamanan oleh Allah untuk bisa menjadi hamba Allah dan pemimpin yang baik. Di Al-Furqan misalnya ayat 63 sampai 74, doa kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Baik sebagai seorang suami, istri, anak cucu kita, jadi jadilah hamba Allah dan jadilah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah yang terbaik. Sikap mereka dicela. Jadi orang-orang yang munafik tadi yang berteman dengan orang-orang yang kafir itu dicela karena harapan mereka akan mendapatkan kekuatan dari orang-orang kafir. Tetapi kekuatan itu tidak akan mereka peroleh, sebab kekuatan dan perlindungan pada hakikatnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 286. Orang-orang yang diberikan kemenangan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ayat kursi ya, surat Al-Baqarah ayat
ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dan perlindungan menurut kehendaknya kepada orang-orang yang betul-betul beriman dan mematuhi segala petunjuknya. Jadi pemimpin-pemimpin yang mulia itu nanti lihat surat Ali Imran ayat 26 ya. Jangan sampai kepemimpinan ini menyebabkan kita menjadi orang-orang yang terkutuk, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik, sehingga mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Lihat nanti di surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui para rasul, dan merekalah yang menjelaskan jalan yang harus ditempuh guna memperoleh petunjuk. Maka kekuatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan dimiliki oleh orang-orang mukmin apabila mereka tetap berpegang kepada kitab Allah dan selalu berpedoman pada hidayahnya. Tetapi orang-orang munafik tidak melihat kekuatan dan perlindungan yang gaib. Mereka hanya terpedaya oleh kekuatan dan perlindungan lahir yang sifatnya tidak tetap. Mereka pun tidak akan memperoleh apa yang diharapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Surat 35 namanya surat Fatir ayat 10. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Al-Munafikun ayat 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, baik kita sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak dan cucu, dan juga para guru, dan juga para TNI, para presiden, para menteri. Semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dengan wahyu ini. Mudah-mudahan dia bisa menjadi orang-orang yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Dengan cara M5, yaitu membaca, menghafal, memahami maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya, dan juga mencintai Pancasila ya, falsafah luhur bangsa kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara ulama dan umarok. Ulamanya baik dan umaroknya, para pemimpinnya juga baik, sehingga kebaikan ini akan sinergi dan akan membawa ya bangsa kita ini berdiri, maju, mulia atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di surat Al-Isra ayat 7 sampai ayat 8. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup
Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan juga para guru-guru kami dan keluarga besar di BCA Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.